Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang program keuangan inklusif. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, saya Zamira Adia Primarianti dengan NIM belakang 78. Saya Amatia Febri Faradila dengan NIM 1910116049. Saya Vina Raikatul Jana dengan NIM 1910116060. Dan materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Vina. Silahkan. Yang pertama adalah layanan keuangan digital. Di dalam modul pelatihan pengelolaan keuangan, layanan keuangan digital merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi seperti perangkat berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Pihak ketiga yang dimaksud di sini berupa individu atau masyarakat umum dan bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapatkan izin resmi untuk membuka cabang lembaga keuangan digital. Kalau dari segi regulasi, Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 /8 2014 yang mengatur pelaksanaan program layanan keuangan digital bagi bank dan termasuk juga mengatur e-money. Program layanan keuangan digital ini dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama sebagai konektivitas dasar, dan yang kedua layanan keuangan digital ini digunakan untuk transfer, yang ketiga untuk full range service atau menabung, kredit, pelayanan, dan asuransi. Yang keempat yaitu digital in-store purchase, di mana mencakup transaksi untuk pasar modal dan e-commerce bagi pengusaha UMKM. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat layanan keuangan digital. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengembangkan keuangan inklusif dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, layanan keuangan digital juga mendukung penyaluran dana bantuan dari pemerintah secara efektif. Yang selanjutnya, kalau dilihat melalui jasa agen, yaitu untuk memberikan layanan keuangan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Cara untuk menjangkaunya yaitu dengan melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler. Kemudian, manfaat layanan keuangan digital. Yang pertama, mempermudah untuk melakukan transaksi. Dengan adanya layanan keuangan digital, sudah pasti terasa dimudahkan, karena transaksi ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, layanan keuangan digital juga memberikan transaksi yang sama dengan layanan keuangan konvensional pada umumnya. Yang kedua, mengurangi antrean yang panjang. Karena layanan keuangan digital ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, kalian tidak perlu lagi melakukan mengantri. Karena dengan bermodalkan akses internet, maka kalian sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi. Lalu yang ketiga, pengembalian uang dilakukan secara utuh. Jika kalian melakukan pembayaran melalui layanan keuangan digital seperti e-money, maka kalian akan mendapatkan uang kembalian sesuai yang tertera pada aplikasi atau kasir. Hal ini tidak akan kalian dapatkan jika membayar melalui uang cash. Lalu, ada manfaat layanan keuangan digital menurut Bank Indonesia. Yang pertama, secara nasional, layanan keuangan digital menjadi salah satu sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau seluruh masyarakat dapat berkontribusi dan trickle down effect yang lebih merata. Lalu yang kedua, manfaat bagi pemerintah. Layanan keuangan digital menjadi sarana jasa keuangan bagi masyarakat kecil, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan literasi keuangan bangsa, sebagai sarana distribusi program pemerintah, mengurangi unbanked dan financial inclusion, serta masyarakat terdata. Manfaat bagi perusahaan telekomunikasi dapat akses market baru, peningkatan loyalitas nasabah, serta tambahan pendapatan. Manfaat bagi perusahaan, layanan keuangan digital ini menjadi kecepatan penerimaan pembayaran dan perbaikan cash flow. Bagi masyarakat, layanan keuangan digital menjadi sarana pembayaran dan menyimpan uang serta lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selanjutnya, bagi retail agen bermanfaat untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan tambahan pendapatan. Dan yang terakhir, bagi Bank Indonesia itu sendiri, layanan keuangan digital dapat mengurangi kegiatan pengedaran uang, membantu pertumbuhan ekonomi, membantu program Less Cash Society, dan bisa bersinergi dengan program Bank Indonesia lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zamira. Ya, selanjutnya ada beberapa contoh produk dari layanan keuangan digital. Yang pertama ada uang elektronik. Jadi uang elektronik ini berbasis cashless atau non-tunai. Jadi kita nggak perlu ke ATM lagi untuk mengambil uang secara fisik untuk melakukan berbagai pembayaran. Jadi kita cukup mendownload aplikasi di gadget kita, seperti layanan e-money, seperti OVO, ShopeePay, GoPay. Kita bisa dengan mendownload aplikasi, kita sudah bisa melakukan berbagai macam pembayaran. Yang kedua ada tabungan digital. Tabungan digital ini sama, cukup mendownload aplikasi di Android atau iOS, sudah bisa membuka rekening secara mandiri melalui online. Beberapa contoh layanannya yang sudah diterapkan itu di BSI, BTPN, dan BTN. Yang ketiga ada rekening ponsel. Rekening ponsel mengintegrasi layanan e-money di dalamnya. Selain itu, layanan ini juga punya fitur lengkap ala rekening pada umumnya, misalnya setor atau tarik tunai di ATM tanpa kartu, transfer dana, hingga membayar berbagai macam tagihan. Yang keempat ada Laku Pandai. Nah, Laku Pandai ini adalah program dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan. Tujuannya agar masyarakat tersebut bisa ikut menikmati layanan perbankan tanpa harus ke bank, melainkan lewat agen-agen resmi yang telah ditunjuk seperti toko kelontong, gerai pulsa, hingga minimarket. Sistemnya agak mirip seperti proses tarik tunai yang biasanya dilakukan di gerai minimarket, tapi Laku Pandai ini punya fitur yang lebih lengkap, seperti tabungan. Program Laku Pandai ini sendiri mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah agen dari keseluruhan bank penyelenggara dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, jumlah outstanding tabungan yang berhasil dikumpulkan melalui agen Laku Pandai juga meningkat cukup signifikan setiap tahun. Program Laku Pandai ini telah menjangkau masyarakat di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah kabupaten atau kota mencapai 508 dari total 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Yang terakhir ada P2P lending atau peer-to-peer lending. Program ini menunjukkan setiap orang untuk bisa memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh produk menurut OJK. Yang pertama ada internet banking. Jadi di internet banking ini nasabah bisa melakukan transaksi perbankan, financial atau non-financial melalui komputer yang dihubungkan ke jaringan internet bank. Jenis-jenis dari internet banking ini ada transfer dana, melihat informasi saldo, melihat mutasi rekening, dan melihat informasi nilai tukar. Lalu yang selanjutnya dapat membayar tagihan, misalnya kartu kredit, telepon, atau listrik. Dan yang terakhir bisa melakukan pembelian, misalnya pembelian pulsa, tiket pesawat, atau saham. Yang kedua ada phone banking. Jadi di phone banking ini nasabah bisa melakukan transaksi perbankan melalui telepon, di mana nasabah menghubungi kontak center bank. Bank yang telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis-jenisnya sama, transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, dan pembelian. Lalu ada SMS banking. SMS banking ini layanan perbankan yang dapat diakses melalui short message service atau SMS. Jadi nasabah dapat mengirim SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah. Jenis-jenisnya sama. Lalu yang terakhir ada mobile banking. Mobile banking yang paling banyak orang menggunakan itu mobile banking. Jadi
dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS, namun tingkat kecanggihannya di sini lebih canggih daripada SMS. Bank bekerja sama dengan operator seluler sehingga dalam SIM card atau kartu chip seluler sudah dipasangkan program khusus untuk bisa dilakukan transaksi perbankan. Proses transaksi di mobile banking ini lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan SMS banking. Jenis-jenisnya juga sama. Next. Oke, selanjutnya adalah branchless banking yang tadi sudah dibahas, adalah Laku Pandai, merupakan layanan perbankan tanpa membuka kantor cabang. Branchless banking ini adalah layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital melalui agen-agen resmi. Branchless banking ini juga merupakan strategi nasional oleh Bank Indonesia maupun pemerintah untuk mencapai tujuan dari keuangan inklusif. Agen atau pihak ketiga yang resmi ditunjuk oleh bank harus memiliki kriteria khusus. Salah satunya adalah agen tersebut harus sudah memiliki usaha yang berjalan selama 2 tahun dan juga harus memiliki surat izin usaha. Contoh dari agen resmi atau pihak ketiga adalah supermarket, apotek, dan juga pembensin dan lain sebagainya. Di agen resmi atau pihak ketiga ini, masyarakat bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai, membayar berbagai tagihan, dan juga mentransfer. Faktor kenapa sih harus ada branchless banking? Menurut Financial Inclusion, 1/3 populasi di dunia tidak memiliki akses perbankan. Dan 60% masyarakat Indonesia pada tahun 2014 tidak memiliki akses perbankan. Hal ini dikarenakan karena masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sehingga sulit untuk menemukan kantor cabang bank, dan juga disebabkan oleh biaya tinggi ketika kita ingin membuka rekening baru atau cabang baru. Segmen utama dari branchless banking ini adalah poor and unbanked atau low income people. Jadi untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil, yang merupakan tujuan dari keuangan inklusif. Tujuannya adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan akses keuangan. Secara umum contoh dari branchless banking ini adalah mobile banking seperti e-money dan juga e-tol dan lain sebagainya. Secara garis besar, branchless banking ini merupakan solusi yang tepat untuk 2 permasalahan besar akses keuangan, yaitu biaya rollout atas kehadiran fisik dan juga biaya penanganan perbankan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari branchless banking ini adalah jasa keuangan yang sederhana, mudah dimengerti, hemat biaya, serta bisa diakses oleh segala lapisan masyarakat dan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada beberapa elemen yang terkait dengan branchless banking. Yang pertama ada banking agent. Banking agent ini berfungsi sebagai unit terdepan. Bentuk banking agent juga sangat beragam, bisa berbentuk koperasi, toko, atau lembaga keuangan selain bank. Namun yang paling penting adalah dapat menimbulkan efek multiplier bagi perekonomian masyarakat. Yang kedua ada provider telekomunikasi. Dalam hal ini adalah mobile banking yang ada di dalam teknologi. Yang ketiga ada masyarakat non-nasabah atau di luar nasabah melalui Financial Identity Number atau FIN yang kedepannya akan disinergikan dengan kartu identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Next. Oke, selanjutnya adalah model branchless banking. Yang pertama adalah bank lead model, yaitu menggunakan jasa telekomunikasi atau agen atau bahkan keduanya untuk melakukan layanan jasa keuangan, di mana pada model ini bank memiliki peran penuh atas pelaksanaan dari pelayanan jasa keuangan seperti perizinan operasional usaha, pelaksanaan aktivitas operasional, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem.
Negara yang sudah berhasil melakukan model ini adalah salah satunya adalah negara India. Yang kedua adalah telco lead model, yaitu seluruh operasional dilakukan oleh bank atau bisa dikatakan pada model ini bank hanya sebagai supporting. Jadi yang melakukan perizinan usaha, pengelolaan, dan juga pelaksanaan adalah agen resmi atau pihak ketiga dan juga yang berasal dari non-bank. Contoh negara yang sudah berhasil melakukan model ini adalah negara Filipina. Pada model ini nasabah tidak memiliki kontrak terhadap bank dan produk yang ditawarkan pada model ini salah satunya adalah uang elektrik atau e-money. Yang ketiga adalah hybrid lead model, yaitu skema penyelenggaraan dari branch banking di mana terdapat kerjasama antara bank dengan institusi non-bank dalam kerjasamanya yang berbentuk joint venture, partnership untuk menyediakan layanan perbankan penuh bagi nasabah melalui telepon genggam. Tadi saya lupa membacakan ada 2 jenis dari bank lead model, yaitu super agen dan juga sub agen. Apa sih itu? Super agen merupakan badan hukum di mana bank menjalin kerjasama untuk distribusi layanan keuangan. Dan yang kedua adalah sub agen, merupakan jaringan dari super agen yang terbesar di seluruh dunia. Next. Oke, pembahasan terakhir yaitu branchless banking dan perbankan syariah. Yang pertama ada pengaruh branchless banking terhadap market share. Market share perbankan syariah adalah besarnya dana pihak ketiga atau DPK. DPK ini merupakan dana yang ditampung atau dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat melalui produk tabungan dan deposito. Sehingga penting bagi bank syariah untuk meningkatkan jumlah DPK dengan jalan memperbanyak dan mempermudah akses bank syariah kepada masyarakat. Di dalam negeri sendiri telah dilakukan penelitian oleh Sarah pada tahun 2015 tentang dampak branchless banking terhadap kinerja Bank Muamalah Indonesia yang menggunakan indikator kinerja Financing to Deposito Ratio atau FDR, Capital Adequate Ratio atau CAR, Return on Asset (ROA), dan biaya operasional atau BOPO. Nah, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank muamalah di Indonesia dari segi solvabilitas, efisiensi, dan profitabilitas menjadi lebih baik setelah adanya branchless banking. Yang kedua ada alternatif model branchless banking perbankan syariah. Model branchless banking dengan sistem keagenan ini sebagai mitra merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi perbankan syariah. Hal ini karena karakteristik masyarakat unbanked di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan, pesisir, pegunungan, dan sebelumnya mereka telah terlebih dahulu mengenal lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis komunitas. Menurut makalah yang ditulis oleh Santoso dan Ahmad, mereka merekomendasikan sebuah model branchless banking pada perbankan syariah yang bermitra dengan Koperasi Syariah, BMT, dan Baitul Qirot sebagai agen dengan analisis bahwa LKMS ini sudah lama dikenal oleh masyarakat desa, memiliki jaringan yang luas dan berprinsip syariah. Yang terakhir ada implikasi market share perbankan syariah melalui branchless banking. Market share pada perbankan syariah dapat ditingkatkan melalui 3 indikator, yaitu yang pertama, bertambahnya jumlah layanan bank syariah, yang kedua, tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir, meningkatnya jumlah rekening serta meningkatnya jumlah dana pihak ketiga atau DPK. Market share ini sendiri merupakan indikator yang mampu menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar serta posisi perusahaan di pasar persaingan. Next. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.